Halo, apa kabar kawan? Kita akan menyaksikan pelantikan 19 kabupaten kota itu dengan bupati dan wali kota yang baru. Nah, di antara 19 bupati dan wali kota yang baru itu, di antaranya adalah para pemimpin muda. Saya dapat kesempatan untuk bisa ngobrol bersama salah satu dari bupati milenial yang pada Februari ini, insya Allah umurnya akan genap 30 tahun. Nah, bersama saya di depan saya sudah ada Ahmad Mudhor Ali, Bupati Sidoarjo. Assalamualaikum Gus Mudhor. Waalaikumsalam. Apa kabar? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sehat-sehat aja ya? Sehat. Sebelum ini Gus Mudhor, aktivitasnya apa aja sih? Sebelum mengikuti kontestasi, kita lebih banyak di dunia pendidikan sebagai quality assurance bidang pendidikan, penjamin mutu. Sebenarnya berangkat memang dari dunia pendidikan, walaupun kuliahnya dulu politik sama seperti panjenengan. Tapi kemudian takdir berkata lain, kita bergerak di pendidikan. Kebetulan mulai 2014 ya sudah menjadi quality assurance bidang pendidikan. Nah, ketika bergerak di dunia pendidikan, kemudian masuk di dunia politik, itu terasa nggak ada perbedaan-perbedaannya? Pasti berbeda. Jadi kalau di dunia pendidikan ini cenderungnya stabil. Sedangkan kalau di dunia pemerintahan juga ada politik, sosial, budaya, dan lain-lain, sehingga harus dipertimbangkan secara utuh demi kemaslahatan masyarakat Sidoarjo. Artinya tidak lagi melihatnya dari satu sisi saja paradigmanya, tapi lebih banyak sisi-sisi kemudian yang menjadi pertimbangan untuk mengambil kebijakan. Nah, soal pengambilan kebijakan pastinya kan Gus Mudhor akan membutuhkan informasi-informasi sebelum akan mengambil keputusan. Siap. Apa yang membedakan nanti, misalnya katakanlah informasi yang panjenengan akan ambil gitu ya, caranya gimana? Apa bedanya dengan ketika bergerak? Kalau di pemerintahan sebenarnya kita infrastruktur sudah ada, artinya sudah ada camat di kecamatan, lurah, kepala desa di tingkat desa, RT RW dan sebagainya. Ya, tapi ada dua jalur yang bisa dipakai, yakni formal, yakni lewat semua struktur yang ada memang secara ketatanegaraan. Yang kedua memang jalur informal. Ini juga menjadi referensi kami bersama Pak Bandi, referensi kami untuk membangun Sidoarjo ke depan, bukan hanya mendapat masukan dari institusi formal saja, tapi relawan dan organisasi kemasyarakatan lain yang informal juga perlu sebagai catatan. Tidak harus dituruti semua, tidak, tapi menjadi catatan untuk mengambil kebijakan. Oke, tadi Anda sempat menyebutkan tentang akan mendengarkan suara-suara yang di luar jaringan birokrasi. Anda sendiri ini kan juga akar kulturalnya kan dari pesantren ya, Gus ya. Sebagai santri tentunya juga punya cara-cara komunikasi, punya cara-cara untuk mendengarkan, mengambil keputusan. Nah, ini nanti caranya gimana ya bisa menyerap suara-suara dari akar kultural itu? Saya kira kalau di dunia pesantren, area kultur ini sudah sering sekali dan sudah menjadi rahasia umum. Misalkan di pondok ada basul masail, ada musyawarah dan sebagainya. Ke depan tipe kami juga sama. Saya yakin Pak Bandi juga mengadopsi yang sama, walaupun beliau memang akarnya dari formal ya, karena Pak Kades. Ketika dikombinasikan antara kultur dengan formal, saya kira cantik sekali. Sehingga ketika kombinasi ini pas, formulanya pas juga lebih enak. Jadi ketika nanti mengambil keputusan, kami cenderung untuk melakukan pendekatan dulu. Kemudian musyawarah bersama, mencari jalan keluar dan solusi bersama, kemudian diambil keputusan. Dan ini pertimbangan dari banyak hal. Nah, ketika orang merasa diajak ngomong, orang merasa diorangkan, saya yakin hasilnya beda dengan kemudian kita cek tapi tidak pernah ngajak ngobrol dan sebagainya. Nah, ini ke depan akan kita rubah bahwasanya sisi humanisnya harus disentuh masyarakat ini.
Masyarakat juga harus dilibatkan, kultural juga dilibatkan, formal juga dilibatkan, apalagi formal juga nanti eksekutor kan. Saya yakin ketika dari kultur dan masyarakat ini sudah diajak ngomong dulu, letupan-letupan di bawah ini tidak ada, sehingga pembangunnya pasti enak. Ini gimana contohnya? Karena kan harus mensinergikan, mengkonekkan antara jalur formal birokrasi dengan jalur kultural ya. Mungkin ada metode-metode yang jadi gini, panjenengan udah kalau siapkan. kultur ini kan memang berbasis dari keinginan masyarakat. Sebenarnya ketika diakademiskan bisa lewat survei-survei itu. Survei kajian publik tentang Rumah Sakit Sidoarjo Barat misalnya, tentang gedung 8 lantai misalnya dan sebagainya, sebenarnya secara diakademiskan ini memang kan untuk menyerap aspirasi di bawah. Ketika diakademiskan juga orang bisa menerima ini sebagai keputusan sains yang kemudian mewakili, selama memang surveinya survei independen dan profesional. Saya yakin masyarakat juga hasilnya tidak jauh seperti keinginan dari masyarakat. Walaupun di sisi lain kita akan juga buka, misalkan di daerah X akan ada pembangunan, kita ajak ngomong RT-RT itu, masyarakat sekitar seperti apa. Saya yakin ketika sisi humanis mereka kita sentuh, semuanya berjalan indah, berjalan lebih mudah dan sebagainya. Saya tuh sempat juga nyelami kehidupan pesantren di pesantren panjenengan gitu ya. Jadi begitu banyak diskusi, bahkan di pendopo ini ya, ini kan kita sekarang berada di pendopo pondok pesantren Bumi Sholawat di daerah Tulangan. Jadi di sini tuh ada pendopo yang ini jadi semacam hub ya, tempat kita berkumpul, berdiskusi masalah-masalah publik. Nah, akankah nanti cara-cara cangkruan itu juga akan panjenengan lakukan? Iya, bentuknya seperti itu, musyawarah, diskusi untuk mencari solusi ini penting. Cuma nanti otomatis sentralnya juga nggak di sini lagi, masyarakat juga akan jauh. Kalau memang Project X di desa Z, maka ya di desa Z itu kita turun. Tapi intinya adalah menyerap sebanyak mungkin aspirasi dan keinginan masyarakat, kemudian menimbangnya, baru kemudian mengambil kebijakan. Nah ini kaitannya nanti dengan gaya kepemimpinan ya. Jadi gimana pun juga kan Gus Mudor ini santri anaknya seorang Gus Ali yang kita tahu sebagai seorang tokoh besar juga Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Saya pengen tahu sebenarnya bagaimana Gus Ali, abah panjenengan ini membentuk pola pikir dan perilaku Gus Mudor. Kira-kira apa yang menjadi nilai-nilai utama dari Gus Mudor yang diwariskan atau yang disampaikan? Abah itu kita melihatnya sebagai panutan ya, lebih kompleks beliau ini, bahkan bahasa untuk merangkul semua golongan. Ini kalau beliau ahli sekali. Jadi mungkin kita harus belajar dari sana, termasuk ketika membangun Sidoarjo juga harus seperti itu. Bahasanya harus bisa memayungi semua yang ada di Sidoarjo. Walaupun porsinya juga berbeda, karena misalkan masyarakat 80% dan ini sebagainya. Ini juga harus dipayungi semuanya sesuai proporsi masing-masing. Iya, terkait dengan budaya santri dalam gaya kepemimpinan Gus Mudor nanti. Kalau Gus Mudor itu kan sebenarnya kalau belusuan itu kan biasa gitu ya, karena pemimpin muda milenial. Saya dengar-dengar juga hobinya ya juga sama kayak anak-anak muda yang lain gitu ya. Nah pertanyaan saya, akankah nanti cara untuk masuk ke dalam belusuan itu juga akan dilakukan seperti yang sebelum ini juga panjenengan lakukan? Mungkin dari 1 tahun ini ritmenya sudah kelihatan. Jadi ketika dengan gaya belusukan itu, selain juga masih muda, energik, ini lebih enak. Dan kita bisa langsung tahu apa yang menjadi keluhan masyarakat. Tapi yang perlu dicatat begini Mas Edi, bahwa pakem sebuah kepemimpinan itu yang penting tujuannya.
bagaimana kemudian tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ini paling penting. Jadi ujung-ujungnya harus bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Ini yang kita dorong ke depan. Apapun yang terjadi harus bisa memberikan kemaslahatan. Contoh misalkan, ketika frontage ini ada, otomatis ada beberapa rumah yang kemudian digusur. Nah, dengan pedoman tadi simpel, tidak apa-apa. Kemudian kita, walaupun disentuh misalkan ganti untung dan sebagainya, mungkin juga agak jengkel dan sebagainya. Tapi ketika hanya 1.000 orang, 2.000 orang yang kemudian pindah, tetapi efeknya, impactnya kemudian bisa bermanfaat bagi 2 juta orang, yang 1 juta orang yang kemudian warawiri Sidoarjo, Surabaya, maka tidak apa-apa. Nah, ujung-ujungnya harus sesuai pedoman bahwa apapun kebijakan yang ada harus untuk kemaslahatan masyarakat Sidoarjo. Tadi saya sudah nyentil sedikit tentang hobi. Sebenarnya hobinya Gus Mudor apa sih? Banyak sih, banyak. Apa? Mancing juga iya, naik gunung juga iya, banyak. Kayak mancing. Dari mancing itu sebenarnya value apa yang panjenengan bisa dapatkan yang terkait dengan kepemimpinan Anda? Ya mungkin harus sabar. Harus tahu timing, harus tahu posisi yang pas, harus pintar mengambil peluang. Ini penting. Kadang-kadang orang ini ketika walaupun dia benar tapi timingnya salah bisa berapi. Begitu juga ketika mancing, walaupun pancanya digondol, ketika ditariknya pas waktunya salah sudah hilang, pakannya hilang. Nah, timing ini penting, positioning ini penting. Apalagi kalau pemancing kemudian maju-maju tok jegur, Mas. Suka mancing di mana nih, Gus? Banyak. Laut juga ya, sering ke laut. Oke, tadi juga apa? Hiking, naik gunung ya. Iya. Apa yang panjenengan dapatkan? Mungkin bisa mensyukuri kalau kita ini ternyata kecil, walaupun bupati, walaupun apa itu juga kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lebih bisa menikmati alam, kelestarian alam. Makanya kemudian ada Sidoresik yang bergerak di lingkungan dan sebagainya. Ini juga mungkin karena hobi tadi, lebih mencintai alam, lebih menghormati alam dan sebagainya. Kalau mendaki gunung itu ada keberanian, itu pasti juga ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ada situasi-situasi seperti Pasti. itu kan ya, Gus ya? Anda memaknainya gimana? Saya kira ketika keberanian dan ketakutan itu bercampur, kuncinya ada di kecepatan mengambil keputusan. Misalkan kita dihadapkan ini belok kanan atau belok kiri, dipikir matang-matang, dihitung matang-matang, terus ngambil keputusan. Entah ada yang ditinggal satu, entah atau ditandai apa, tapi cepat. Artinya kecepatan, tapi juga harus tepat gitu ya? Tepat. Dihitung beneran, terus kita memang mengambil keputusannya pas. Nah, ini penting, karena begitu juga ketika setelah dilantik juga harus sama. Harus cepat, apalagi Sidoarjo hari ini harus didorong akselerasi pembangunan di sana-sini. Apalagi kalau lihat medsos kan seperti itu, banjir, jalan rusak dan sebagainya. Memang harus cepat. Oke, demikian kawan. Ini adalah perbincangan yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menggali pola pikir dan perilaku dari Gus Mudor sendiri. Mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa mengambil intisari sehingga tahu bagaimana Gus Mudor itu nanti dalam pengambilan keputusan dan juga bagaimana menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu, karena saya masih punya segmen berikutnya yang lebih seru. Mas, anggaran yang sekarang ada ini adalah anggaran 2021. Diketoknya 2020 November, tanpa campur tangan kami dan sebagainya. Apa yang kita janjikan tidak langsung bisa langsung dieksekusi karena memang keterbatasan.